Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Kaifa halukumul an? Alhamdulillah, inni bi khair. Kalau kamu bagaimana kabarnya, Jun? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anakku yang hebat yang ada di rumah semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, anak-anakku yang salih-salihah, perkenalkan, nama Bapak Ahmad Khairul Razak, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 26 Surabaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para saya ucapkan selamat datang di rumah ilmu. Saling jaga, saling bantu, cari ilmu di rumah saja. Anak-anakku yang salih-salihah, mari sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan doa. Namun ada baiknya bagi kalian yang belum menutup aurat, silakan segera tutup aurat kalian dan utamakan kalian dalam keadaan yang suci alias sudah berwudu. Sudah siap anak-anak yang hebat? Aku sudah siap. Mari kita berdoa dengan khusyuk. Semoga Allah berkenan jadikan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah, dan Allah jadikan kita semua menjadi anak didik yang salih salihah. Bagaimana Anda berdoa, Jun? Kita berdoa dengan mengharap semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak yang salih-salihah, hari ini insyaallah kita akan belajar materi tentang gemar beramal salih dan berhusnudzan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak yang salih-salihah, pertanyaannya, apa itu amal salih? Sudah tahu anak-anak? Amal salih berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata, yakni amal dan salih. Amal berarti perbuatan, salih berarti baik. Jadi amal salih berarti segala perbuatan yang baik, yang bermanfaat
bagi pelakunya maupun orang lain yang sesuai dengan rasio dan tuntunan dari Al-Quran dan hadis. Adapun lawan dari amal salih adalah amal sayyi atau amal sayyi'ah, yakni segala perbuatan yang membawa mudarat bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat kedua sampai dengan 3. Mari kita baca bersama-sama, kemudian kita artikan, kita pahami maknanya, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersama-sama kita awali dengan basmalah. Alif, ba, ta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, sesungguhnya manusia dalam keadaan yang rugi, kecuali mereka yang beriman kepada Allah, kemudian beramal salih, kemudian saling menasihati untuk kebenaran, dan yang keempat, saling menasihati untuk kesabaran. Pertanyaannya, kalian mau jadi orang yang merugi atau orang yang beruntung? Kalau kalian ingin menjadi orang yang beruntung, maka laksanakan 4 hal tadi, yakni beriman, beramal salih, menasihati dalam kebenaran, dan bernasihat dalam kesabaran. Akan tetapi anak-anakku yang salih-salihah, apakah semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah? Ada beberapa syarat amal salih kita diterima oleh Allah. Yang pertama, kita mengetahui ilmunya. Misal ketika kita sholat, tapi kita tidak tahu ilmunya sholat, maka sholat kita akan sia-sia. Itulah mengapa kita pentingnya belajar agama, agar amal solih kita yang kita kerjakan mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syarat yang kedua adalah diniati ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita beramal solih agar dilihat wow di mata pandangan manusia, maka semuanya akan sia-sia. Niatkan amal solih kita semata-mata karena Allah. Ada satu kisah di mana Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat di dalam masjid. Ada 2 orang, yang satu sedang tidur dan yang satu sedang sholat. Rasul bertanya pada para sahabat, wahai sahabat, siapakah di antara 2 orang tadi yang diterima amalnya oleh Allah? Para sahabat menjawab, orang yang sedang sholat. Akan tetapi Rasul menjawab berbeda. Orang yang sedang sholat itu ibadahnya karena ingin dilihat wah oleh orang lain, tapi sedangkan orang yang sedang tidur semata-mata tidurnya karena Allah. Maka Allah menerima amal salih orang yang sedang tidur itu. Syarat yang ketiga, sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Agar kita dijauhkan dari segala kesesatan, maka sebisa mungkin amal salih yang kita lakukan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, maka niscaya dia akan melihat balasannya.
Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Oleh karenanya anak-anak, jika ada teman kita berbuat baik, walaupun perbuatan itu sangat remeh, sangat sepele menurut kita, jangan sekali-kali kita meremehkannya. Karena bisa jadi perbuatan baik itulah yang justru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tahriqanna minal ma'rufi syai'an, walau an talqa akhaka biwajhin tariqin." Janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Nah, anak-anakku yang salih-salihah, selanjutnya kita belajar tentang macam-macam amal soleh. Yang pertama, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perbuatannya adalah kita sholat, kita berzakat, kita haji, kita berpuasa. Amal soleh kepada Allah adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, atau dalam istilahnya adalah takwa. Nah, beramal soleh kepada Allah ini balasannya adalah pahala surga. Kalian mau masuk surga? Kuy, kita masuk ke surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Macam yang kedua adalah beramal soleh kepada manusia. Beramal soleh kepada manusia itu bisa dilakukan dengan cara menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contoh, kita rajin bersedekah, rajin berbagi, mudah membantu dan menolong siapapun yang membutuhkan. Itu merupakan cara kita beramal soleh kepada sesama manusia. Dan yang ketiga adalah beramal soleh terhadap lingkungan. Lingkungan berarti alam sekitar, binatang-binatang, pohon-pohon, semua yang ada di alam merupakan lingkungan yang harus kita jaga kelestarian dan keseimbangannya. Jadi, kalau kita merusak lingkungan, berarti kita sedang melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap lingkungan. Selain beberapa contoh amal soleh di atas yang sudah Pak Razak jelaskan, beberapa amal soleh justru pahalanya mengalir untuk kita sekalipun kita telah wafat. Apa istilahnya? Istilahnya adalah amal jariyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bahwasanya jika manusia wafat, mati, maka terputus semua amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyatin atau sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah atau anak salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, anak-anakku yang salih-salihah, ketiga contoh tersebut adalah amal yang sekalipun kita telah wafat, tapi pahalanya terus mengalir untuk kita. Semoga kita bisa melanggengkan sedekah jariyah, kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita, dan kita bisa menjadi anak yang saleh untuk kedua orang tua kita, yang rajin berdoa untuk keduanya. Amin ya rabbal alamin. Manfaat dan hikmah beramal saleh. Orang-orang yang beramal saleh akan mendapatkan beberapa keutamaan. Di antaranya, yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar. Yang kedua, diberi petunjuk
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diberi kehidupan yang layak. Dan yang keempat, dihapuskan segala dosa-dosanya. Materi selanjutnya adalah tentang husnudzan. Husnudzan berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yakni husnu dan al-dhan. Husnu berarti baik, sedangkan al-dhan berarti prasangka atau sangkaan. Jadi husnudzan adalah prasangka yang baik. Adapun lawan dari husnudzan adalah su'udzan, yang berarti prasangka yang buruk membawa mudarat bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Iyyakum wadh-dhann, fa innal dhanna akdzabul hadis." Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Anak-anakku yang salih-salihah, oleh karenanya mari kita biasakan untuk berlaku husnudzan atau berbaik sangka. Berbaik sangka atau husnudzan itu ada 3 macamnya. Yang pertama, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan cara senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang Allah beri dan senantiasa bersabar jika Allah timpakan kepada kita cobaan. Yang kedua, husnudzan kepada diri sendiri, yakni dengan cara optimis, percaya diri, dan bekerja keras. Yang ketiga, husnudzan kepada orang lain, yakni dengan cara berlaku baik, santun, menyayangi, menghormati orang lain, akan menumbuhkan harmonisasi dalam hidup. Nah, anak-anak yang salih-salihah, itulah tadi materi pembelajaran hari ini. Semoga bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Semoga ilmu yang kita terima hari ini menjadi ilmu yang barakah, bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mari anak-anak kita akhiri dengan doa. Duduk yang rapi, semoga Allah senantiasa meridhai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Semoga Allah merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Pak Rozak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.